Mujahidin Ansarullah, keseluruhan umat Islam di daerah Kombat 1 Lempu Batang hendaknya tetap mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Sultan Hasanuddin. Perjuangan cita-cita DITII tetap tegak dan berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia. Mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Peta Panggawai, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Bugis Makassar dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya di daratan Sulawesi Selatan dalam membela kebenaran dan keadilan. Insya Allah. Bupati Tendiaya dan Saleh Sabah meminta kepada saya supaya kita kembali ke Sulawesi mendirikan negara Islam. Dia pintar sekali pidato, luar biasa kalau dia. Kalau pidato orang sudah pasti ikut sama dia. Berbulan-bulan penderitaan begitu hebat, akhirnya nih mayatnya. Di desa Lanipa, dekat kota Palopo, sekitar 375 km dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdul Kahar Muzakar yang bernama kecil La Domeng lahir pada 24 Maret 1921. Dalam bukunya Revolusi Ketatanegaraan Indonesia, Kahar menulis, "Sejak masa kecil saya tidak pernah ditundukkan oleh lawan-lawan saya dalam perkelahian. Dan sejak dewasa saya tidak pernah menjadi pak turut pendapat seseorang di luar ajaran Islam." Semasa muda, Kahar Muzakar sempat diusir dari Kabupaten Luwu. Datuk Luwu menjatuhkan hukuman adat Ripao Pangitana atau tidak boleh berdomisili di wilayahnya karena Kahar mengkritik kerjasama kerajaan Luwu dengan penjajah Jepang. Setelah Indonesia merdeka, rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada 19 September 1945 menjadi panggung pertama Kahar Muzakar dalam pentas sejarah. Sebagai salah seorang pengawal Soekarno-Hatta saat itu, ia menulis kenangannya dalam buku Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta didesak oleh rakyat untuk berpidato. Sekian puluh ribu rakyat penduduk Jakarta dan barisan pemuda yang ada di lapangan Ikada pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri di muka auto Bung Karno untuk melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta dari kepungan bayonet tentara Jepang, kecuali saya seorang diri dengan sebilah golok di tangan. Bermodal sekitar 800 narapidana yang dibebaskan dari Nusa Kambangan, Kahar membentuk Batalion Kesatuan Indonesia pada akhir 1945. Batalion pengawal Presiden Soekarno ketika memerintah Yogyakarta ini kemudian menjadi inti Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi. Atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kahar membentuk TRIPS pada 24 Maret 1946. Dalam perjalanan itu Belanda tidak luput daripada pengintaian perahu-perahu yang menyeberang. Itu korvet Belanda itu di lautan.
Dan kadang-kadang mereka tenggelam di lautan karena bertempur. Ya, inilah saya bilang salah satu misinya Kahar ya dari Pak Dirman. Republik Indonesia yang masih berusia muda terus dibombardir Belanda. Pada 1947, Yogyakarta yang menjadi pusat pemerintahan RI setelah pindah dari Jakarta merupakan sasaran agresi pertama Belanda. Aksi pertama dia terlibat dalam perang kemerdekaan 1. Itu ada di Gombong, ada di Klaten, ada di mana-mana. Ya, Kahar tetap dia terlibat kepada kesatuan-kesatuan yang terkoordinir ya oleh pasukan setempat. Corrie van Steenus, istri kedua Kahar Muzakar yang kini telah berusia 84 tahun, masih ingat pertemuannya pertama kali dengan sang suami dalam suasana romantika perang kemerdekaan di Jogja. Kebetulan ketemu Cuci Arja, ayo kamu harus ikut menguasai Belanda punya markas di Malioboro sama-sama Hatta, Soekarno. Nah, masuk di Lyon muncul diberantakan. Belanda kembali menduduki Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Namun tentara dan laskar Republik sempat menguasai Jogja selama 6 jam. Dalam serangan umum 1 Maret 1949 inilah Kahar Muzakar berseteru dengan Soeharto. Rilisnya sebenarnya pada saat penyerangan terhadap 6 jam di Jogja. Kelasnya itu gara-gara karena dia didahului oleh Kahar Muzakar. Ya, sehingga Soeharto seolah-olah ini membantah atas perintah saya. Sehingga pasukan boleh ikut di dalam pertempuran, tapi Kahar tidak boleh mencampur ini. Tapi pada akhirnya setelah kembali Jogja, maka Kahar menyusun lagi pasukan untuk kembali lagi ke Sulawesi. Setelah Belanda menyerah, Jenderal Sudirman yang memimpin perang gerilya turun gunung. Masalah hubungan pemerintahan sipil dengan militer, pusat dengan daerah, serta tentara dengan laskar menanti di depan mata. Di Jawa Barat, Kartosuwiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) pada 7 Agustus 1949. Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia lantas meluas ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, serta Aceh. Pemberontakan DI TII Kahar Muzakarlah yang terlama dan terluas wilayahnya.